Adakah dua saudara belajar agama, kemudian justru putus silaturahim? Mementingkan penafsiran dan pemahaman masing-masing dibandingkan persatuan? واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. Kapan baikan sama Bang Hakim? Ini lagi. Sudah Bang bilang, Abang gak sudi ngomong sama Hakim sampai dia berhenti menghakimi. Tapi kan kita keluarga, Bang. Masa sampai gak tegur sapa? Bukannya Abang gak mau tegur sapa, tapi Hakim itu kalau diajak salam gak jawab salam Abang. Kemudian kemana-mana bilang Abang sesat liberal. Ketika diajak diskusi baik-baik, dia gak mau. Takut syubhat menyambar-nyambar hatinya yang lemah. Itu gara-gara dia nukil pendapat ulama bulat-bulat tanpa menggunakan akalnya. Ulama 1000 tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, pendapat yang dipakai zaman sekarang gak relevan. Tapi kan memang ada hukum-hukum yang gak bisa berubah. Ada juga hukum-hukum yang bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Tapi pendapat-pendapat Abang seolah-olah semua hukum bisa berubah. Itu kan pendapat ulama. Sebagaimana Abu Hanifah bilang, mereka rijal, aku juga rijal. Kita itu punya akal. Anugerah yang Halo. Naam ya habibati. Hal anti musta'idah? Abshiri ruhi. Ma'asalama. Itu termasuk pendapat yang bisa berubah juga. Kamu gak usah ikut kanan Hakim. Cukup satu orang aja kayak dia. Wala tas'al ma'af'alu wala as'alu ma'tafalu. Adakah Majnun dua saudara belajar agama, kemudian mencampakkan sebagian isi kitab dan sunnah, dan mengambil sebagian yang lain? Kemudian mereka berkata, inilah Islam yang benar. Kenapa pakai peci? Mana imamanya? Ada Bang di Sakan. Lebih baik pakai imamah, lebih nyunah. Tapi apa imamah Rasulullah dulu seperti Imam Hayaman? Loh, kok ente sama kayak Aris sekarang? Dinasehatin malah menantang. Bukannya menantang Bang, cuma nanya aja. Itu namanya menantang. Imam Malik paling gak suka lihat muridnya bertanya-tanya. Mengapa? Kenapa? Pergi aja ke ahlu ra'i di Irak sana, kata beliau. Ngomong-ngomong tentang Bang Ari, kapan Abang mau baikan sama dia? Tidak akan. Sampai dia mengakui di Facebooknya, di Twitternya, di Instagramnya, bahwasanya dia sesat menyesatkan. Dan dia bertobat. Masa sampai segitunya Bang? Dia kan abang kita sendiri. Ini manhaj, Denny. Ini manhaj. Kalau kita tidak memperingati orang lain atas kesalahannya, bagaimana kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti? Abangku yang pertama, semakin belajar, semakin permisif dengan maksiat. Mengambil uzur tanpa kaedah, seakan semua hukum bisa berubah mengikuti perkembangan zaman. Abangku yang kedua, semakin belajar, semakin keras wataknya, semakin kaku dalam menerapkan hukum. Bahkan, hukum tersebut hanya benar jika melalui dia atau para referensinya. Adakah langkah yang bisa diambil untuk menyadarkan mereka? Atau semua akan sia-sia? Aku tidak bisa berharap syubhat mereka hilang dengan cepat. Tapi, aku berharap tali persaudaraan ini dapat terajut kembali. Mungkin cara ini agak ekstrim. Semoga bisa mengimbangi ekstremitas mereka. Denny, katanya cuma kita berdua. Kenapa dorong sesat di sini? Iya Den, katanya mau makan ayam. Kenapa jadi makan hati?
Buka pintunya. Haram kau bikin aku satu ruang sama orang sesat. Oh gitu. Kenapa? Takut ditahdir sama teman-temanmu. Gara-gara duduk sama lu bid'ah, langsung jadi lu bid'ah juga. Hei, jaga mulutmu. Ini masalah agama, bukan untuk permainan. Orang yang celananya isbal seperti kamu belum tentu paham yang seperti ini. Orang yang celananya isbal seperti aku ini tahu, ini masalah khilaf ulama. Tetapi tidak menghormati agamamu sendiri, penafsiran agama seperti apa? Tidak ada hormatnya orang yang tidak menghormati agamanya. Beruntungnya umat punya dai tukang vonis kayak kamu. Beruntungnya umat punya dai maksiat memikirkan maslahat mereka. Bang, bang. Astaghfirullah. Syekh Khalid. أنتما أخوين. Lagi ngapain? Ustadz Haris sama Ustadz Hakim lagi berkelahi. Kok bisa satu ruangan? Kita jebak supaya ketemu sama Syekh Khalid. Oh, المشاجرة والمضاربة ليست حل. لابد أن نوسع صدورنا. كيف لكما أن تتضاربا ولو اختلفنا في الأفهام؟ Sebagai seorang muslim, aku hanya bisa menasehati. Sedangkan seterusnya, kuserahkan kepada Ilahi Romli. Udah dinasehatin, masih aja keras kepala. Masih belum baikan juga. Kalau belajar agama banyak-banyak, tapi ujung-ujungnya cuma bikin putus silaturahim. Mending jadi orang awam aja. Den, dengerin Den. Tugas kita itu cuma nasihatin aja. Sedangkan hidayah itu hanya hak Allah semata. Lebih baik belajar agama. Ya paling tidak mereka bisa memahami nasihat. Bukankah banyak orang awam yang putus silaturahim? Ya karena harta warisan atau karena bisnis. Iya sih, tapi kan Tuh kan Den, anak bilang apa?